Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga yang menjadi teladan bagi umat Islam. Nama lengkap beliau adalah Yunus bin Matta. Ada perbedaan pendapat mengenai nama ini yang dijelaskan dalam beberapa kitab. Dalam Al-Kamil fil Tarikh karya Ibnu Atsir disebutkan, tidak dinasabkan salah satu nabi kepada ibunya kecuali Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yunus bin Matta. Hal ini menunjukkan bahwa nama Matta yang melekat pada Nabi Yunus merupakan nama ibunda beliau. Namun pandangan lain menyebutkan bahwa Matta adalah nama ayah Nabi Yunus. Dalam kitab Fathul Bari dan Tafsir Al-Alusi, Ibnu Hajar menyatakan bahwa Matta adalah nama ayahnya, sehingga nasab lengkapnya adalah Yunus bin Matta bin Abu Matta. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, yang pasti adalah bahwa Nabi Yunus adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama menyebut beliau berasal dari garis keturunan Nabi Ishak alaihissalam, sementara yang lain menyatakan bahwa beliau memiliki hubungan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam lahir di sebuah wilayah di Syam yang kini dikenal sebagai Palestina. Beliau berasal dari suku Benyamin, salah satu dari 12 suku keturunan Benyamin, putra Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub sendiri adalah anak dari Nabi Ishak alaihissalam, dan dengan demikian Nabi Yunus termasuk dalam silsilah keluarga para nabi yang mulia. Di dalam Al-Quran, Nabi Yunus alaihissalam dikenal dengan julukan Zunnun, yang berarti pemilik paus. Julukan ini merujuk pada kisahnya yang ditelan oleh seekor ikan paus besar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Fi Jalalil Quran, Sayyid Qutbah menjelaskan bahwa julukan ini menggambarkan momen luar biasa dalam kehidupan Nabi Yunus ketika paus menelannya dan kemudian memuntahkannya kembali. Kisah ini tidak hanya menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga pelajaran besar tentang pentingnya kesabaran, ketaatan, dan kerendahan hati dalam menghadapi ujian. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah tauhid kepada bangsa Assyria yang tinggal di Ninawa, sebuah kota besar di wilayah Irak. Perjalanan dakwah ini bukanlah tugas yang ringan. Nabi Yunus harus menempuh jarak yang jauh dari Palestina hingga ke Ninawa hanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Assyria dikenal sebagai bangsa yang makmur. Sumber daya alam mereka melimpah. Begitu pula dengan kekuatan sumber daya manusia yang menjadikan mereka sebagai salah satu bangsa besar pada masanya. Namun di balik kemakmuran itu, mereka hidup dalam kegelapan akidah. Mereka menyembah berhala, mengadakan ritual pemujaan, dan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan Nabi Yunus membawa ajaran tauhid dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi nenek moyang mereka. Nabi Yunus tiba di Ninawa dengan hati penuh keyakinan bahwa tugasnya adalah membawa penduduk kota itu ke jalan Allah. Dengan lembut, beliau mendatangi para pemimpin mereka dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhan yang menciptakan kalian dan seluruh alam semesta. Berhentilah menyembah berhala yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat kepada kalian." Namun kata-kata Nabi Yunus tidak diterima dengan baik. Para pemimpin Ninawa menatapnya dengan mata penuh kebencian. Salah satu dari mereka menjawab dengan nada menghina, "Siapa engkau, wahai Yunus? Engkau hanya seorang pendatang yang tidak tahu tradisi kami. Apa hakmu untuk mengatakan bahwa berhala-berhala kami salah?" Penduduk Ninawa yang mendengar dakwah Nabi Yunus mulai mencemooh dan mengolok-oloknya. "Lihatlah, orang asing ini mengaku sebagai utusan Tuhan. Tuhan mana yang dia bicarakan? Kami sudah memiliki Tuhan-Tuhan kami." Hari demi hari Nabi Yunus terus berdakwah dengan penuh kesabaran. Beliau mendatangi pasar, rumah-rumah, bahkan tempat pertemuan umum untuk menyeru mereka kepada tauhid.
Namun kaum Ninawa tetap menutup hati mereka. Mereka bukan hanya menolak ajaran Nabi Yunus, tetapi juga menghina dan merendahkannya. Tahun demi tahun berlalu, tetapi kaum Ninawa tetap keras kepala. Nabi Yunus telah berdakwah selama 33 tahun, namun hanya 2 orang yang menerima ajarannya. 2 orang itu adalah Tanuh dan Rubel, yang dengan sepenuh hati percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti risalah Nabi Yunus. Suatu malam, setelah menghadapi hinaan yang tak berujung, Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang penuh kepedihan. Ya Allah, aku telah menjalankan tugasmu selama bertahun-tahun. Namun kaum ini tetap menolakmu. Mereka mencemooh, menghina, dan mengabaikan kebenaran yang engkau turunkan. Berilah aku kekuatan untuk melanjutkan dakwah ini, atau tunjukkanlah keadilanmu kepada mereka. Namun setelah bertahun-tahun berjuang, rasa lelah dan kecewa mulai menguasai hati Nabi Yunus. Beliau melihat kaumnya terus-menerus menolak Allah, sementara waktu terus berlalu tanpa perubahan. Pada suatu hari, Nabi Yunus mendatangi kaum Ninawa untuk terakhir kalinya. Dengan nada tegas, beliau berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah melampaui batas. Jika kalian tidak segera bertaubat dan kembali kepada Allah, maka azabnya akan datang kepada kalian. Tunggulah azab yang akan menghancurkan kalian semua." Namun bukannya merasa takut, kaum Ninawa justru mencemooh Nabi Yunus lebih keras. Di mana azab yang engkau ancamkan, wahai Yunus? Apakah langit akan runtuh, atau bumi akan menelan kami? Kami tidak takut pada ancamanmu. Kecewa dan marah Nabi Yunus akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mereka. Beliau merasa bahwa dakwahnya tidak lagi memiliki harapan, dan penduduk Ninawa tidak akan pernah berubah. Tanpa menunggu perintah dari Allah, Nabi Yunus pergi meninggalkan kota itu. Keputusan Nabi Yunus untuk meninggalkan Ninawa merupakan kesalahan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dalam perjalanan meninggalkan Ninawa, hati Nabi Yunus dipenuhi perasaan campur aduk. Beliau merasa marah, kecewa, dan putus asa. Ya Allah, ujar beliau dalam doa, aku telah melakukan yang terbaik, namun mereka tetap menolakmu. Aku tidak sanggup lagi menghadapi mereka. Namun keputusannya untuk pergi tanpa izin Allah adalah sebuah ujian besar bagi Nabi Yunus. Allah menginginkan Nabi Yunus untuk tetap bersabar dan melanjutkan dakwahnya, tetapi beliau terlalu cepat mengambil keputusan. Tidak lama setelah Nabi Yunus pergi, tanda-tanda azab mulai terlihat di Ninawa. Langit menjadi gelap, angin kencang berhembus, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Penduduk Ninawa mulai merasa takut. Apa yang terjadi? Apakah ini azab yang dijanjikan Yunus? Ujar salah seorang dari mereka. Pemimpin mereka yang sebelumnya mencemooh Nabi Yunus mulai menyadari kesalahannya. Kita harus segera bertaubat. Yunus benar. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang benar. Penduduk Ninawa berkumpul di tengah kota. Mereka menangis, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah. Mereka mengenakan pakaian lusuh sebagai tanda penyesalan, bahkan anak-anak dan hewan-hewan mereka turut dibawa dalam doa-doa mereka. Ya Allah, ampunilah kami telah salah karena menyembah berhala, terimalah taubat kami, dan jangan turunkan azab-Mu. Seru mereka dengan penuh penyesalan. Sementara itu, di perjalanan, Nabi Yunus mulai merenungi keputusannya. Beliau sadar bahwa meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah adalah sebuah kesalahan. Dengan hati yang penuh penyesalan, beliau berdoa, Ya Allah, aku telah tergesa-gesa. Ampunilah aku atas kekhilafanku. Tunjukkanlah aku jalan yang benar. Kisah ini adalah awal dari perjalanan luar biasa Nabi Yunus, yang akhirnya membawa beliau ke dalam perut ikan paus sebagai bagian dari ujian Allah. Namun sebelum itu, pelajaran besar dari kisah ini adalah pentingnya kesabaran, ketabahan, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di saat menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita bahwa meskipun jalan dakwah penuh tantangan, seorang hamba harus tetap berpegang teguh pada perintah Allah.
Kesabaran adalah kunci, dan keputusan yang diambil tanpa petunjuk Allah dapat membawa konsekuensi besar. Tidak ada yang tahu seberapa besar gejolak yang bergemuruh di hati Nabi Yunus selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang utusan Allah, beliau telah berdakwah kepada kaum Ninawa selama bertahun-tahun. Namun ajakan beliau untuk menyembah Allah selalu ditolak mentah-mentah. Kaumnya mencemooh, menghina, dan menutup telinga dari kebenaran yang dibawanya. Di tengah kekecewaan dan keputusasaan, Nabi Yunus merasa bahwa semua usahanya sia-sia. Hatinya yang penuh kasih kepada kaumnya mulai diliputi rasa marah dan sedih. Beliau merasa bahwa mereka tidak akan pernah berubah dan azab Allah sudah selayaknya turun kepada mereka. Dengan hati yang gundah, beliau memutuskan untuk meninggalkan kaumnya tanpa menunggu petunjuk dari Allah. Nabi Yunus berjalan jauh hingga mencapai tepi laut. Di sana, matahari mulai tenggelam, memancarkan semburat warna oranye dan merah di langit. Ombak memukul pantai, memecahkan batu-batu karang, menghasilkan suara gemuruh yang seolah-olah menggambarkan kegelisahan hati Nabi Yunus. Beliau berdiri di tepi pantai, matanya memandang jauh ke cakrawala. Sebuah kapal terlihat berlabuh di pelabuhan kecil, siap untuk berlayar. Namun pandangan Nabi Yunus teralihkan oleh seekor ikan kecil yang berusaha melawan ombak besar. Ikan itu berjuang keras, tapi akhirnya terhempas dan terbentur batu hingga hancur. Nabi Yunus terdiam, memandang ikan kecil itu dengan hati yang berat. Seandainya ikan itu bersama ikan yang lebih besar, mungkin ia akan selamat, gumamnya lirih. Kata-katanya seperti cerminan dari perasaannya sendiri. Beliau merasa seperti ikan kecil yang berjuang sendirian, melawan arus deras keingkaran kaumnya. Beliau menarik napas panjang, mengingat kembali bagaimana kaumnya mencemooh dan menolak ajarannya. Mereka tidak akan berubah, bisiknya dengan nada putus asa. Jika mereka tidak mau mendengar peringatan Allah, maka biarlah azabnya yang berbicara. Nabi Yunus menaiki kapal dengan langkah yang berat. Perahu itu kecil, tapi cukup kuat untuk menempuh perjalanan melintasi laut. Nahkoda kapal, seorang pria tua dengan wajah keriput dan sorot mata tajam, menghampirinya. "Apa yang engkau inginkan, wahai musafir?" tanya si nahkoda dengan suara serak. Nabi Yunus menatapnya sejenak, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Aku ingin bepergian dengan kapal ini. Apakah kita akan segera berlayar?" Nahkoda mengangguk pelan sambil menatap langit yang mulai gelap. "Ya, kita akan berlayar malam ini. Meskipun air sedang pasang, laut kita seringkali berubah, tapi aku tahu cara menaklukkannya." Nabi Yunus mengangguk. "Berapa ongkos perjalanan ini?" tanyanya dengan nada tenang, meskipun dalam hatinya masih ada kemarahan yang terpendam. Nahkoda memperhatikan Nabi Yunus dengan saksama. Pengalamannya sebagai pelaut membuatnya pandai membaca ekspresi orang. Dia merasa bahwa pria ini bukanlah musafir biasa. Ada sesuatu yang sedang dikejarnya, atau mungkin ada sesuatu yang sedang dia hindari. "Kami hanya menerima emas," jawab nahkoda, mencoba menguji reaksi Nabi Yunus. Nabi Yunus merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa keping emas, lalu menyerahkannya tanpa ragu. "Tidak masalah," katanya singkat. Nahkoda menggigit salah satu keping emas untuk memastikan keasliannya, lalu mengangguk puas. "Baiklah, pilih tempatmu di kapal. Aku lihat kau membutuhkan istirahat." Nabi Yunus berjalan menuju ruang kecil yang ditunjukkan oleh nahkoda. Ruangan itu sederhana, hanya berisi kasur tipis dan jendela kecil yang menghadap ke laut. Beliau berbaring, mencoba memejamkan mata. Namun bayangan ikan kecil yang hancur oleh ombak terus menghantui pikirannya. Malam itu, kapal mulai berlayar. Ombak bergulung dan suara angin berdesir di telinga. Nabi Yunus berdiri di dek kapal, menatap laut yang gelap. Dalam hatinya beliau berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dengan nada penuh rasa bersalah. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang ada di hatiku. Aku telah berusaha sekuat tenaga, tapi mereka tidak mendengarkan. Aku hanya ingin pergi dari mereka. Berilah aku petunjuk, ya Allah, jika aku salah." Namun hati Nabi Yunus masih diliputi kegelisahan. Beliau merasa bahwa keputusan meninggalkan kaumnya adalah satu-satunya jalan, meskipun belum ada izin dari Allah.
Malam itu, lautan yang awalnya tenang mulai berubah menjadi arena keganasan. Ombak yang sebelumnya bergulung lembut tiba-tiba naik setinggi gunung, disertai angin kencang yang melolong seperti suara 1000 jiwa yang menjerit. Perahu kecil yang membawa Nabi Yunus bersama penumpang lainnya terombang-ambing di tengah gelombang yang mengamuk. Di dalam perahu, suasana mencekam. Para penumpang berkumpul di dek, wajah-wajah mereka memancarkan ketakutan yang mendalam. Salah satu penumpang, seorang lelaki tua dengan rambut putih, memegang erat sisi perahu sambil berteriak, "Ini bukan badai biasa. Ada seseorang di antara kita yang telah membuat murka Tuhan laut." Seorang awak kapal, yang juga bertugas sebagai kepala perahu, melangkah ke tengah lingkaran. Sorot matanya penuh kewaspadaan, tapi nadanya tegas. "Kita harus melakukan undian," katanya sambil mengangkat secarik kain. "Siapapun yang terpilih harus dilempar ke laut. Hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita semua." Nabi Yunus berdiri di salah satu sudut perahu. Matanya menerawang jauh ke ombak yang bergulung hitam di bawah langit pekat tanpa bintang. Di dalam hatinya, beliau sadar bahwa badai ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah konsekuensi dari tindakannya meninggalkan kaumnya tanpa izinnya. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "ini adalah pelajaran yang harus aku terima. Ampunilah aku ya Rob atas kesalahan ini." Namun di tengah keheningan batinnya, suara kepala perahu memecah pikiran Nabi Yunus. "Kita mulai undian sekarang." Satu persatu, para penumpang menuliskan nama mereka pada potongan kayu kecil yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Nabi Yunus, meskipun tahu apa yang akan terjadi, tetap mengikuti proses itu dengan tenang. Ketika undian pertama dilakukan, semua mata tertuju pada kepala perahu yang mengambil satu nama dari dalam wadah. Hening menyelimuti perahu ketika ia membaca nama yang tertulis, Yunus. Seorang wanita di pojok perahu berbisik, dia terlihat seperti orang yang baik. Mengapa justru namanya yang keluar? Kepala perahu mencoba untuk menenangkan semua orang. "Kita lakukan sekali lagi, agar tidak ada keraguan," katanya. Namun hasil undian kedua tetap sama. Nama Yunus kembali keluar. Dan ketika undian ketiga dilakukan, nama itu muncul lagi. Nabi Yunus berdiri di tengah kerumunan penumpang. Mata semua orang tertuju padanya. Sebagian dengan rasa kasihan, sebagian lagi dengan ketakutan. Kepala perahu mendekatinya dan berkata, "Maafkan aku, wahai musafir, ini adalah kehendak para dewa laut. Kami harus melakukannya demi keselamatan semua orang di sini." Nabi Yunus tersenyum tipis, meskipun hatinya bergemuruh. "Ini bukan kehendak dewa," katanya dengan suara tenang tapi tegas. "Ini adalah kehendak Allah, Tuhanku dan Tuhan seluruh alam semesta. Aku tahu mengapa ini terjadi. Aku telah berbuat salah dengan meninggalkan kaumku tanpa izinnya." Seorang penumpang muda maju dan berkata dengan nada penuh simpati, "Tidak adil, kita harus mencari cara lain." Dia terlihat seperti orang saleh. Bagaimana mungkin dia menjadi penyebab badai ini? Namun kepala perahu menggeleng dengan tegas. 3 kali undian dan namanya selalu keluar. Kita tidak punya pilihan. Nabi Yunus melangkah maju. Dengan penuh keberanian, beliau berkata, "Jangan takut, lemparkan aku ke laut. Ini adalah takdirku, dan aku menerimanya." Lautan tampak seperti gelombang kegelapan yang tiada ujung. Ombak bergulung seperti gunung yang saling mengejar, memukul dan menghancurkan segala yang menghalangi jalannya. Langit di atasnya tidak menunjukkan seberkas cahaya. Malam begitu pekat, seolah seluruh alam tenggelam dalam kegelapan yang menakutkan. Nabi Yunus berdiri di tepi perahu. Wajahnya tegar, namun di balik ketegaran itu, jiwanya bergetar. Hatinya penuh dengan perasaan bersalah, takut, sekaligus berserah. Ia tahu bahwa badai ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ujian untuk mengingatkannya akan kesalahan yang telah ia perbuat. "Lompatlah, wahai musafir." Suara sang nahkoda menggema, bercampur dengan deru ombak dan tiupan angin yang menderu-deru. "Kita tidak punya pilihan lagi. Jika tidak, kita semua akan tenggelam." Nabi Yunus mengangguk pelan, matanya menatap ke laut yang bergolak. Beliau menarik napas panjang, menyiapkan dirinya untuk menerima takdir yang telah Allah tetapkan.
Dengan hati yang penuh harap akan ampunannya, Nabi Yunus berbisik, "Ya Allah, jika ini adalah kehendak-Mu, maka aku berserah diri. Ampuni aku ya Rabb atas kealpaanku." Ketika Nabi Yunus melompat dari perahu, air yang dingin menyambutnya dengan kasar. Tubuhnya terhempas ke dalam gelombang yang ganas, namun ia tetap tenang, membiarkan dirinya dibawa oleh arus. Tiba-tiba, dari kedalaman laut yang gelap, seekor ikan paus besar muncul, membuka mulutnya yang lebar. Dalam satu gerakan, ikan paus itu menelan Nabi Yunus. Gelap. Segalanya menjadi sunyi. Nabi Yunus mendapati dirinya berada dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Ia merasa seolah-olah dunia telah lenyap, meninggalkan dirinya sendirian dalam kehampaan. Ada 3 kegelapan yang melingkupinya. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut, dan kegelapan malam. Apakah aku masih hidup? Pikir Nabi Yunus. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, dan ia merasakan bahwa anggota tubuhnya masih merespons. Ia sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan suara yang bergetar, ia mulai berbicara kepada dirinya sendiri. "Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Aku telah berbuat salah dengan meninggalkan kaumku tanpa izin-Mu. Ampuni aku, ya Rabb." Di tengah kegelapan itu, Nabi Yunus mulai bertasbih kepada Allah. Dengan suara yang penuh penyesalan, ia melantunkan doa. "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Air matanya mengalir meskipun ia berada di tempat yang tidak memungkinkan air mata itu terlihat. Ia terus melantunkan doa tersebut, mengulanginya berulang kali, berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbihnya dan menerima taubatnya. Di luar perut ikan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tasbih Nabi Yunus menggema di seluruh lautan. Ikan-ikan kecil, hewan-hewan laut, bahkan batu-batu karang pun mendengar suara tasbih itu. Mereka semua berhenti sejenak, mendengarkan dengan takjub. Seekor ikan kecil berkata kepada teman-temannya, "Dari mana suara ini berasal? Sepertinya itu adalah doa seorang hamba Allah." Seekor gurita yang besar menjawab, "Itu berasal dari perut ikan paus itu. Mari kita mendekat dan ikut bertasbih bersamanya." Seketika semua makhluk laut berkumpul di sekitar ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Mereka mulai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing dengan cara dan bahasanya sendiri. Ikan paus yang telah menelan Nabi Yunus terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara tasbih yang menggema di sekitarnya. Dengan bingung, ia berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa semua makhluk ini berkumpul di sekitarku? Dan apa suara ini yang membuat hatiku bergetar?" Ketika ia menyadari bahwa suara itu berasal dari Nabi Yunus, ia merasa takut. Apakah aku telah berbuat salah? Tapi bukankah Allah yang memerintahkan aku untuk menelannya? Pikir ikan paus itu. Namun ia segera menyadari bahwa Nabi Yunus adalah seorang Nabi Allah, seorang utusan yang sedang bertaubat. Dengan penuh rasa hormat, ikan paus itu mulai bertasbih bersama makhluk-makhluk laut lainnya. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus tetap bertasbih tanpa henti. Ia menolak untuk menyerah pada keputusasaan. "Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Pengampun. Aku tahu Engkau tidak akan meninggalkanku di sini selamanya. Aku berserah diri kepadamu ya Rabb. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkanku." Hari demi hari berlalu, namun Nabi Yunus tetap teguh dalam tasbih dan doanya. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Satu-satunya kekuatan yang menopangnya adalah keimanan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelap, lembab, dan sesak. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merasakan dunia seolah telah menutup dirinya dari segala arah. Tubuhnya lemah, namun hatinya tetap hidup. Setiap detik dihabiskannya untuk memohon ampunan kepada Allah. "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Bisiknya berulang-ulang dengan suara yang bergetar. "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Waktu terus berlalu, hari berganti malam, dan malam menjadi siang. Tasbih Nabi Yunus menggema dalam kegelapan, menyusup melalui dinding perut ikan paus, hingga terdengar oleh seluruh makhluk di dasar laut. Suara tasbih itu begitu tulus,
seperti nyanyian penuh penyesalan yang menggetarkan hati makhluk-makhluk Allah di sekitarnya. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Ampunilah aku ya Rob, karena telah meninggalkan tugas yang engkau amanahkan. Lirihnya dengan air mata yang tak henti-henti mengalir. Allah yang maha mendengar dan maha pengasih melihat ketulusan Nabi Yunus. Penyesalan dan tasbihnya telah diterima. Maka Allah memerintahkan ikan paus untuk membawa Nabi Yunus ke permukaan laut dan memuntahkannya ke daratan. Demikian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ikan paus tersebut. Ikan paus yang selama ini menjaga Nabi Yunus di dalam perutnya mulai berenang menuju permukaan laut. Dengan lembut ikan paus itu membuka mulutnya dan memuntahkan Nabi Yunus ke sebuah pantai tandus yang terik dan sunyi. Tubuh Nabi Yunus terbaring lemah di atas pasir, kurus kering, dan penuh luka akibat lama berada di perut ikan. Matahari bersinar terik di atas langit. Sinar panasnya membakar kulit Nabi Yunus yang rapuh. Ketika sinar matahari menyentuh tubuhnya, Nabi Yunus merintih kesakitan. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Tubuhku tidak kuat menahan panas ini, rintihnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tubuh Nabi Yunus gemetar, keringat bercucuran dari tubuhnya yang lemah. Beliau mencoba mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya dari sinar matahari, namun tenaganya sudah habis. Aku hanya hamba-Mu yang lemah, ya Rabb, ucapnya dengan suara tersendat. Aku bersalah, tapi Engkau adalah yang maha pengasih. Jangan biarkan aku hancur di sini. Melihat kondisi Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penyayang menumbuhkan pohon yakten di dekatnya. Pohon itu adalah pohon labu dengan daun-daun yang lebar dan rimbun. Daun-daunnya memberikan naungan dari sengatan matahari, sementara buahnya yang lembut dan bergizi menjadi makanan untuk Nabi Yunus. Ketika angin sejuk mulai bertiup di bawah pohon, Nabi Yunus merasakan kesejukan yang menghibur hatinya. Dengan suara yang lemah namun penuh syukur, beliau berkata, "Segala puji bagimu, ya Allah, Engkau telah menyelamatkanku dan memberikan rahmat-Mu. Aku tidak akan pernah bisa berhenti bersyukur kepadamu." Setiap hari Nabi Yunus memakan buah dari pohon yaktin dan minum dari embun yang terkumpul di daun-daunnya. Tubuhnya perlahan pulih, luka-lukanya sembuh, dan kekuatannya kembali. Selama masa pemulihan itu, Nabi Yunus merenungkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Beliau menyadari bahwa sebagai seorang nabi, tugasnya hanyalah menyampaikan risalah Allah, bukan memutuskan hasilnya. Aku telah salah, bisiknya kepada dirinya sendiri. Aku marah dan meninggalkan kaummu, ya Allah, tanpa izinmu. Aku lupa bahwa Engkaulah yang maha mengatur segalanya. Air matanya mengalir deras. Dengan penuh penyesalan, beliau menengadahkan tangannya ke langit. Ampuni aku ya Rabb, aku akan kembali melaksanakan tugas yang Engkau amanahkan kepadaku dengan penuh kesabaran. Berikanlah aku kesempatan untuk memperbaiki diriku. Di bawah pohon yaktin, Nabi Yunus belajar bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Tidak ada yang bisa memaksa hati manusia untuk beriman, kecuali Allah yang membimbingnya. Beliau juga memahami bahwa tugas seorang nabi bukanlah untuk membuat kaumnya beriman, tetapi hanya untuk menyampaikan pesannya dengan sabar dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Yunus melalui firman-Nya. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Al-Quran Surah Ash-Shafat ayat 143 sampai 144. Setelah sembuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali kepada kaumnya di Ninawa. Allah memberitahunya bahwa kaumnya telah menyadari kesalahan mereka dan kini mereka semua telah beriman. Dengan hati yang penuh syukur dan semangat yang baru, Nabi Yunus kembali ke Ninawa. Ketika beliau tiba, kaumnya menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Seorang pemuka kaum berkata, "Wahai Yunus, maafkan kami karena telah menolak ajaranmu sebelumnya. Setelah engkau pergi, kami menyadari betapa salahnya kami, dan kami melihat tanda-tanda azab Allah. Kami memohon ampunan kepada Allah dan berserah diri kepadanya." Nabi Yunus tersenyum dan menjawab, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kalian. Marilah kita bersama-sama berjalan di jalannya dan memperbaiki diri kita." Kisah Nabi Yunus memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat manusia.
Ia mengajarkan kita